Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update market kripto, teman-teman. Kita akan lanjutkan update kita yang kemarin, di mana market mengalami bounce, dan hari ini kita bisa lihat Bitcoin masih di area yang sama. Ya, jadi kita akan lihat secara price actionnya, kita lihat juga berita-berita yang ada, karena ada beberapa berita besar sebenarnya cukup bullish untuk market. Jadi kita akan lihat semuanya teman-teman di video kali ini, saya akan update. Jadi kalau misalnya kalian suka update-nya, jangan lupa pastinya untuk subscribe channel ini, komen boleh, ataupun share juga teman-teman. Dan ya, kita langsung masuk dulu aja ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke, mari kita lihat mengenai market kripto. Ya, kira-kira bagaimana secara reaksi price actionnya juga, di mana Bitcoin saat ini di 87.200. Sebenarnya market ya sedikit mengalami kenaikan 0,26%. Overall altcoins beberapa naik. Kalau kita lihat dari sini ada Movement Lab, Shiba Inu, PP, Floki. Justru ini meme coin ya, cukup menarik yang mengalami kenaikan. Ada Doge dan Fartcoin juga. Tapi kalau kita lihat yang mengalami penurunan juga ada Picoin, Hyperliquid, PancakeSwap, dan beberapa kripto lainnya juga mengalami penurunan ya overall. Jadi cukup mix sebenarnya untuk market sendiri. Kalau kita lihat secara Fear and Greed Index pun kita di area 47, memang membaik dalam beberapa minggu terakhir, beberapa hari terakhir ya, secara sentimen, karena market mulai istilahnya rebound kembali. Jadi kita nanti lihat secara teknikalnya teman-teman, ada beberapa hal yang saya mau share juga yang akan cukup mungkin akan membantu teman-teman juga ya secara outlook. Nah, sebelum kita bahas ke teknikal, sebelum kita bahas lebih ke arah trading setup dan lain-lain, kita lihat dulu berita-berita yang ada gitu ya teman-teman. Ada beberapa berita yang sebenarnya big news sekali. Yang pertama adalah GameStop. Ya, GameStop ini adalah saham di Amerika atau dengan tikernya GME. Kalau teman-teman tahu dulu tahun 2021 pada saat market naik juga, GameStop itu cukup hot teman-teman. Nah, GameStop baru aja mereka approve ya, announce update ke investment policy-nya, bahwa mereka akan add Bitcoin ke dalam treasury reserve asetnya. Nah, cukup bullish ya, tapi kalian bisa lihat lagi di sini. GameStop sendiri punya 4,75 miliar dolar di dalam cash. Jadi saat ini spekulasinya adalah bisa jadi beberapa cash yang di hold sama GameStop itu bisa masuk ke dalam atau bisa dibelikan Bitcoin lah, masuk ke dalam treasury reserve asetnya GameStop sendiri. Jadi akan menarik, ini sentimen cukup positif, dan ini membawa Bitcoin sebenarnya kemarin tuh sempat naik lagi. Ya, nanti kita lihat secara reaksinya aja. Bitcoin di area kisaran 88.000 ya pada saat news ini keluar. Nah, nextnya apa? Nextnya kita lihat juga secara grafik, ini adalah price Bitcoin setelah halving, dimana ya sebenarnya kita baru 340 hari ya di dalam cycle keempat atau setelah halving lah bisa dikatakan. Dan sebelumnya ya di kisaran area ini baru ada kenaikan yang lumayan cukup pesat juga, khususnya untuk di siklus yang 2016 ya. Saat ini memang lebih mirip mirroring yang 2016 untuk siklus dari Bitcoin atau kripto sendiri ya, khususnya Bitcoin sebenarnya ya. Jadi mungkin masih ada another leg up, karena biasanya market tuh akan ada leg up lagi. Dan ini nanti saya akan share juga beberapa analisa teknikalnya yang mungkin teman-teman lihatnya ini cukup menarik. Nah, lalu nggak hanya itu, memang cukup banyak good news nih teman-teman dalam 2 hari terakhir lah bisa dikatakan. Nextnya adalah Fidelity, di mana Fidelity ini kan menjadi salah satu aset manager terbesar di dunia ya. Mereka akan launch mereka punya stablecoin gitu ya. Ini mereka sekarang lagi di stage of testing, lagi testing tokennya. Tapi ini menarik lagi bahwa mereka udah melihat bahwa potensi dari stablecoin atau bahkan ya blockchain in general gitu, karena mereka malah membuat stablecoinnya sendiri ya. Hal ini positif ke dalam market kripto, khususnya ya untuk DeFi, untuk Web3, karena ini lebih karena stablecoin. Dan gak hanya itu, kenapa? The biggest news atau news terbesar adalah dari Trump World Liberty Finance ya, WLFI, di mana mereka juga launch stablecoin USD1. Ya, namanya adalah USD1. Ini akan di-issue di Ethereum dan juga Binance Smart Chain, dan ini akan di fully back oleh T-bills dan juga untuk cash equivalentnya dia, setara cashnya lah bisa dikatakan ya. Jadi 2 stablecoin yang besar dari Fidelity dan juga projectnya Trump World Liberty Finance. Jadi ya kalau kita lihat apakah saat ini adalah market sudah masuk bear market, itu menjadi pertanyaan lagi gitu ya. Karena apa? Karena institusi, project-project justru mereka malah launching
ini good newsnya lah, bahkan yang the biggest news juga adalah dari GameStop sendiri ya. Nah, kira-kira itu teman-teman ya. Sebelum kita masuk ke teknikal, saya mau share juga bahwa teman-teman yang holder BNB, kalian mendapatkan airdrop lagi, yaitu adalah Party. Ya, Party ini token apa? Ya, Party ini adalah token layer 1 ya dari Cosmos SDK, tapi dia cukup menarik teman-teman karena secara fundamentalnya kalau kalian lihat dia one account, one balance, any chain. Jadi dia melakukan atau menggunakan teknologi namanya chain abstraction ya, karena kan kita tahu di Web3 itu terlalu banyak chain A, chain B, chain C, dan kita harus bridging masing-masing, dan itu cukup complicated. Kalau misalnya kalian memang udah masuk ke dalam Web3 cukup lama pun berasa kenapa harus di bridging sih, itu kan membutuhkan waktu yang cukup lumayan juga kalau misalnya kita mau transaksi. Nah, di sini partikel ini dia layer 1 yang tujuannya adalah untuk membuat semua ini menjadi seamless dan lebih mudah dengan dua fitur mereka, yaitu adalah Universal Accounts dan juga Universal X. Kalian bisa lihat dari sini, Universal Accounts basically adalah satu account aja untuk satu balance saja di semua chain atau any chain bisa dikatakan. Ya, ini saya juga suka website desainnya, cara mereka ngedesain websitenya juga cukup bagus, benar-benar bisa menjabarkan lah. Oh, ini adalah particle network chain, dia adalah layer 1, lalu di atasnya dibentuk universal account, lalu ada universal X. Universal X ini adalah DApps atau decentralized aplikasi di atas universal accounts dan juga particle chain. Ya, lalu ada external DApps yang memang di luarnya itu, yaitu dari biasanya ekosistem lain lah bisa dikatakan. Nah, ini ada ekosistemnya dia yang mereka lagi building juga sebenarnya gitu ya. Udah ada tapi mereka masih building juga. Jadi ini lebih karena masuk ke multi chain juga. Jadi banyak network yang ada di sini. Ya, kita bisa langsung scroll lagi ke bawah, ada chain abstraction yang tadi saya bahas sedikit. Basically ya kegunaannya adalah untuk mempermudah kita semua chainnya jadi satu lah. Sebenarnya bukan jadi satu, tapi dia buat dijadikan satu lah bisa dikatakan. Biar jadi universal accounts, universal liquidity juga seperti itu. Contohnya adalah dari sini. Dari Matic, dari Avalanche, Ethereum, Bitcoin, Solana, Atom, Binance Smart Chain. Wow, saya bisa sebutin semua ya. Masuk ke dalam satu universal liquidity. Ya, nggak hanya itu, gas juga berperan penting. Jadi cuma butuh satu gas token aja, gitu. Nah, ini adalah particle chain, ya. Tokennya adalah Party. Jadi cukup menarik teman-teman. Check it out secara fundamentalnya. Kalian bisa do your own research pastinya. Tapi kalau yang kalian BNB holder, kalian dapat ini for free, gitu. Nah, karena kita ngomongin Binance holder airdrop juga, saya mau remind teman-teman semua ya, anggota dari community Makawaian juga, bahwa kita lagi ada promosi dengan Binance juga, partnership, dimana kita membagi $1.000. Jadi lumayan banget. Kalian yang belum ada Binance, silahkan download aja Binance. Referral code-nya di bawah, saya bisa taruh di deskripsi juga. Kalian daftar, kalian tinggal hanya KYC ya, know your customer, daftar account istilahnya, lalu kalian melakukan first trade aja minimal $20 ya. Mau di spot bisa, mau di futures bisa, lalu kalian bisa claim voucher langsung dapat $10 gratis ya. Jadi lumayan banget lah, 160.000 untuk kalian melakukan mungkin tas 10 menit ya, 10 menit 15 menit lah. Jadi lakukan aja kalau misalnya kalian yang belum ada Binance ya teman-teman, dan bisa gunakan kode saya, karena kalau enggak ya nggak dapat $10 juga, tapi sekalian buat untuk support channel ini ya. Kira-kira itu. Dan ini kita masuk lagi ke dalam teknikalnya teman-teman ya. Tadi di awal saya bilang saya mau bahas satu graph gitu ya. Salah satunya ini ya untuk menjelaskan hal ini teman-teman, yaitu adalah di sini, dimana bull cycle biasanya itu ada dua fase teman-teman. Fase yang dimana kita slowly grind up, kita mengalami kenaikan pelan-pelan. Lalu ada fase yang kita explosive move ya, kita mengalami kenaikan yang eksplosif. Dan ini yang missing saat ini ya, dimana kita sudah grinding up dari 2024, 2025 awal gitu ya, kita sampai all time high, tapi kita belum ada explosive move yang terjadi. Biasanya ini dapat dari institutional adoption, retail FOMOing ke dalam market, lalu juga bisa any news lah, dan juga makronya juga sebenarnya supportive ya. Baru ada explosive move. Jadi kita akan lihat apakah hal ini akan terjadi di siklus ini. Pastinya saya tahu bahwa market cap Bitcoin udah cukup besar juga. Secara kenaikan mungkin akan lebih susah sebenarnya. Kenapa? Karena market capnya lebih besar. Jadi diminishing return bisa dikatakan. Ya. Jadi itu, dan ya sekarang kita masuk aja ke teknikalnya ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan itu di tangan teman-teman. Ini hanyalah pendapat pribadi dan bersifat edukasi dan juga entertainment only ya. Nah, sekarang kita lihat untuk Bitcoin
Ya, ini saya udah sempat update juga sebenarnya di Labalab. Jadi kalian bentar lagi kita udah masuk ke awal bulan. Kalian bisa kalau tertarik join Labalab, feel free untuk join Labalab juga. Tinggal chat Wine admin aja di Telegram. Tapi anyway, kita bahas Bitcoin. Yang pertama, Bitcoin saat ini cukup clear ya bahwa kita lagi di daily resistance. Ya, di sini saya ada highlight kena resistance, di sini resistance juga, di sini juga kena resistance, dan saat ini kita juga lagi di resistance. Ya, jadi kalau misalnya kita starting atau kita mulai jadi bullish di sini, ini menjadi suatu pertanyaan, gitu. Kenapa? Karena kita lagi di resistance dan pullback itu bisa terjadi, gitu. Ya, saya nggak mentargetkan bahwa kita akan turun ke bawah dulu secara short term, gitu ya. Tapi mungkin ada potensi sebenarnya untuk ya kita testing dulu ke area ini, let's say 84, karena kembali lagi kalau kalian nonton video saya yang sebelumnya di sini ada gap di kisaran 85, 84-an. Jadi bisa aja turun dulu, koreksi sedikit, baru mungkin bisa testing kembali lagi untuk naik ke atas. Istilahnya gini, kalau misalnya kita mau breakout, gitu ya. Jadi ini untuk Bitcoin ya, secara skenario-nya. Dan sebenarnya hampir yang sempat saya jelaskan juga bahwa ya kita bisa aja akan cukup choppy sepanjang beberapa minggu ke depan juga. Ya mungkin kita di area ini aja, gitu ya. Kembali lagi, point flip saya itu adalah di 94.000. Ya, jadi kalau misalnya kita belum flip 94.500, kita belum ada breakout dengan volume yang besar, ya bisa jadi kita masih di dalam zona yang zona sideways lah bisa dikatakan. Ya bahkan ada potensi cenderung kita membentuk sedikit lower low. Ya, kalau teman-teman nonton video saya yang mengenai bottom, ya kapan crypto bottom, ya di sini saya membahas mengenai skenario di mana Bitcoin mungkin testing ke area 72 ribuan. Dan saya masih bisa melihat bahwa untuk Bitcoin testing ke area ini masih cukup make sense, istilahnya masuk akal gitu. Mungkin bottom belum in, atau ini adalah local bottom dulu, kita mulai mengalami kenaikan baru kita testing lagi ke bawah. Itu pun juga masih bisa ya. Tapi overall sebenarnya untuk skenario ini ya lebih ke arah kalau misalnya Bitcoin turun dari 80.000, menurut saya itu menjadi good zone untuk dollar cost averaging, itu satu. Lalu ya lebih karena untuk di tradingkan aja gitu ya. Saya juga di Labalab juga kita trading terus gitu. Kita tektokan dulu, berhubung juga market lagi seperti ini. Ya, dan kalau kita misalnya lihat di sini di 204 jam gitu ya. Ini juga masih sesuai dengan outlook kita sebelumnya. Ya di mana hari Senin saya sempat bahas juga di mana Bitcoin mungkin ada kenaikan testing ke 88.500. Di sini kita buat boxnya, saya masih cukup ingat. Dan memang kita sekarang lagi hit area box ini, gitu. Jadi bisa dikatakan sebenarnya ya kita lagi consolidating di sini, sempat ke reject juga. Kemarin sempat naik, gitu ya, di sini sempat naik kembali. Itu dikarenakan yang tadi saya sempat bahas GME, gitu ya, mereka accept Bitcoin. Lalu di area ini, gitu. Sebenarnya area yang cukup choppy sih, ini nggak clear untuk kita pullback gitu ya, karena sebenarnya ya supportnya masih cukup strong juga, technically kita masih bisa bertahan gitu, tapi kita nggak breakout juga gitu. Jadi ya lebih karena choppy aja di daerah ini kalau menurut saya. Kalau misalnya kita breakdown mungkin bisa testing ke area 84 ribuan, baru mungkin testing kembali untuk naik. Ya, tapi kalau kita breakout, nah ini saya takut ini lebih ke arah fake out aja sih, gitu ya. Jadi liquidity grab aja untuk ke atas, ya. Jadi untuk Bitcoin secara outlook tuh seperti itu, teman-teman, untuk saya pribadi. Tapi berita-beritanya cukup bullish sih sebenarnya. Jadi ya saya masih hopeful bahwa 2025 kita akan menemukan all time high baru juga untuk Bitcoin dan juga beberapa altcoins, ya. Itu aja, teman-teman, jangan putus semangat juga, dan ya kita ketemu lagi di next video. See you all, and ya jangan lupa untuk download Binance kalau misalnya kalian belum ada Binance juga, sekalian mendapatkan $10 secara gratis ya teman-teman. Bye bye.